Tuhan, teriakan sama-sama, Amin. amin. Haleluya. Terima kasih buat tim PW. Saya diberkati dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih Kak Eden dan tim yang memberikan kesempatan saya untuk men-sharingkan firman Tuhan kembali. Sudah siap? Diberkati Tuhan? Amin. Ya, seperti bulan ini adalah bulan misi ya. Judul tema khotbah kami adalah Sharing Life. Nah, sharing life, arti bahasa Koreanya apa? WL? Sharing life, itu bahasa Ternate loh, bukan Korea aja. Sharing life, sharing. Bagi dong, berbagi hidup ya. Tapi hidup yang bagaimana gitu ya. Ya, berbagi hidup yang bukan sekedar perkumpulan ya, kebersamaan gitu. Karena hobi, karena suku, sama-sama Batak nih gitu. Ada perkumpulannya loh gitu ya. Sama-sama statusnya sebagai pria-pria, sebagai wanita-wanita, sebagai suami-suami, sebagai pemuda, sebagai pemudi, ya. Terus domisili, gue di BSD situ, bikin kelompok yuk, seru-seruan, bisa. Geng motor, bisa. Terus ataupun apa aja gitu ya. Termasuk misalnya, gue kuliah di STTB ini, keren gitu ya. Atau ya sama-sama marketing jam ternama gitu. Atau Bernie apa, kumpulan kerjanya Bernie gitu ya. Rohmat tim IT gitu, tim multimedia. Sama semuanya itu bisa. Tapi bukan itu yang dimaksudkan ya. Di sini dimaksudkan kalau dalam bahasa asli Yunaninya itu sharing life koinonia ya. Sekali lagi sama-sama katakan koinonia. Ya, artinya persekutuan. Ya, di dalamnya ada partisipasi. Masing-masing ambil bagian gitu ya. Ada simpati, ada empati, ada solidaritas di mana pondasi kokohnya bukan me nor you but Christ. Amin, ya. Jadi pondasi kokohnya hanya satu. Jesus is the center of all. Amin. Bagaimana supaya kita bisa sharing life, strong sharing life-nya? Setidaknya kita perhatikan ada 4 hal yang bisa menjadikan sharing life kita itu strong. Pertama ya, kita buka di Alkitab kita surat Yohanes yang pertama ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Oke, sama-sama kita baca ya. Bolehlah wanita lawan laki-laki di sini ya. Yang pertama laki-laki dulu. Judulnya apa di situ? Kalau di sini judulnya kesaksian Rasul tentang firman hidup. Silakan laki-lakinya Tuhan. 1, 2, 3. Dua, wanita. Wanita, ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Salah ini 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Maaf ya. Tapi ada hubungannya sih dengan ini. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ulang ya. Judulnya kesaksian salah ini. Maaf. 1 Yohanes 1, benar-benar ya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Ya. Diulang ya. 1, 2, 3. Dua, wanita. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ada. Ya, yang terakhir sama-sama. 1, 2, 3.
Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Bagaimana bisa kita sharing life yang senternya bukan saya, bukan kamu, tapi Yesus. Yang pertama, sudah mengalami pengalaman iman sendiri. Di sini dikatakan Rasul Yohanes sudah mengalami Kristus, ya. Apa yang telah ada sejak semula, ya, dari dulu udah ada yang telah kami dengar, termasuk Rasul Yohanes, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Di sini dengar bukan sekedar dengar ya, kita nggak lagi belajar bahasa aslinya ya, tapi yang sekolah STTBI pasti udah sampai bahasan ini belum? Belum ya. Jadi ini dalam bahasa Yunani ya, dalam dengar itu sedikit ya, ake koemen gitu ya. Jadi bukan sekedar dengar masuk keluar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri atau sebaliknya, tapi dia fokus memahami, fokus apa yang didengar. Dan apa yang didengar itu dia selidikin. Kapan nih adanya? Sejak kapan? Terus diselidikin. Fake atau betul? Kebenaran apa kepalsuan? Ya. Jadi dia benar-benar dengar. Oh, benar. Terus setelah dengar, ya, yang telah kami lihat dengan mata kami. Jadi Rasul Yohanes itu hidup di kala Yesus ada di bumi ini gitu ya. Dia lihat sendiri Yesus melakukan keajaiban. Dia lihat sendiri mujizat Tuhan 5 roti 2 ikan. Dia lihat sendiri Yesus mau ngapain? Ayo, ada yang bisa jawab? Yesus melakukan apa di bumi? Memberi makan 5.000 orang dengan cuma. Iya, apalagi? Buta menjadi melihat, lumpuh berjalan, air menjadi anggur, mujizat yang pertama. Jadi Yohanes itu melihat sendiri dan betul-betul dia kagum gitu ya. Dia dengar, dia lihat, dia kagum, wow gitu ya. Lebih dari apa yang kalian pikirkan luar biasa dalam hidup ini seminggu. Coba. Dalam seminggu ini apa yang kejadian atau sebulan atau apa yang kalian pikir wow gitu. Apa coba? Eden ada? Wah gila nih gue dapet ini. Aduh ya apa coba? Kalau misalnya tiba-tiba Rohmat didatengin sama Pak Jokowi. Wow keren kan gitu ya. Itu lebih dari itu. Yohanes melihat Tuhan melakukan segala sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Ya, padahal waktu itu Yesus 100% sepenuh-penuhnya manusia. Ya, tapi manusia yang tanpa dosa, manusia yang diutus Allah Bapa untuk menjadi teladan, contoh dalam melakukan mujizat, dalam melakukan apapun yang mustahil bagi manusia. Yohanes melihat itu, ya. Kemudian dia setelah melihat, ya, dengar, melihat, raba dengan tangan tentang firman yang hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi dia raba dengan tangan, dia ngalamin sendiri keselamatan itu. Dia dipanggil menjadi murid Yesus. Dia merasakan sendiri betapa hebatnya guru saya ini. Betapa dahsyatnya guru saya ini. Apakah bisa orang sembarangan melakukan ini? Dia betul-betul ada di situ. Jadi kebenaran itu dia alamin sendiri. Yang pertama, kalau kita sharing, ya, life bukan berdasarkan dari kita, tapi kita mengalami Yesus, mengalami pengalaman iman sendiri, ya, mengalami Kristus. Di dalam Alkitab peristiwa itu, ya, Rasul Yohanes menjadi saksi hidup. 4 peristiwa terbesar, terpenting, paling tidak yang paling terbesar dan terpenting di dalam sejarah yang Yohanes ada dengar, ada lihat, ada sentuh, ada mengalami itu sendiri. Yang pertama, di dalam Yohanes 1 ayat 1-2 yang tadi kita baca ya,
Dan Yohanes 4 ayat 2 dan 3 gitu ya. Kakak khawatir nggak cukup, jadi nanti baca di rumah ya. Inkarnasi Kristus dari surga yang punya segalanya menjadi manusia yang lahir di kandang domba. Tempat yang paling hina gitu ya. Dia melihat itu terus sampai dengan perjamuan makan terakhir bersama-sama dengan Yesus dan 11 murid. Dia ada di situ. Yang peristiwa terbesar dan terpenting yang kedua adalah dia ada waktu Yesus menderita bergumul dalam doanya di Taman Getsemani. Dia ada di sana, bahkan tertidur gitu ya. Dia ada di situ. Sampai di dalam Alkitab bilang keringatnya seperti butiran darah, saking pergumulannya itu hebat banget. Ya, kalau petinju ya bertinju, keluar keringat. Basah semua gitu ya. Ada nggak petinju pakai kaos, pakai jaket gitu bertanding? Nggak ada kan ya? Kenapa begitu? Karena keringetan gitu ya. Keringetan. Bahkan bisa mengeluarkan darah, dipukul. Yesus juga dipukul. Bukannya langsung dipukul sama orang, tapi dia betul-betul, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Nggak bisa. Dia lihat itu nggak bisa. Sebagai manusia sejati dia gak bisa, tapi dia mau taat sama Allah Bapa. Biar kehendakmu yang jadi ya Aba, gitu ya. Itu peristiwa yang kedua yang terbesar yang dilihat, didengar, dialami oleh Rasul Yohanes. Yang ketiga, penyalipan Kristus, ya. Dia lihat sendiri dari Via Dolorosa sampai Golgota. Betapa dahsyatnya guru saya ini gitu ya. Sampai waktu itu murid-muridnya ya sampai takut ditangkap juga. Iya kan? Sama seperti kita, kadangkala kita menjauh dari Tuhan. Takut dianggap aneh sama orang, ya, sama teman-teman kita, udahlah biasa aja gitu ya. Nah, itu. Tapi Yohanes bertobat kali itu ya. Penyalipan Kristus sampai Yesus mati. Ya, sudah selesai gitu ya. Dan kebangkitan Kristus. Maka kalau kita sharing life mengalami arti inkarnasi Yesus, terus penderitaan Kristus, walaupun kita nggak ada saat itu, tapi di dalam Alkitabnya kita bisa ngalamin iman kita. Percaya bahwa Yesus mati di kayu salib. Padahal kita nggak ada di situ. Tapi kita percaya Yesus disalib, di Golgota mati buat saya. Ya, padahal kita nggak ada di Taman Getsemani, tapi kita percaya peristiwa pergumulan itu, gitu. Padahal kita nggak ada waktu Yesus bangkit, kubur kosong, ya. Kita nggak ada waktu Yesus naik ke surga, tapi kita punya iman bahwa peristiwa itu bukan fake, tapi kebenaran sejati. Baru kita bisa sharing life, ya, kepada orang-orang yang perlu Yesus. Strong sharing life, ya. Itu yang pertama, ya. Bagaimana hal yang kedua supaya kita bisa sharing life strong, kuat dan mengubahkan orang. Yang kedua adalah persekutuan yang penuh kuasa dan kasih karena di dalamnya ada Allah Tritunggal. Jadi persekutuan atau perkumpulan atau apapun yang enggak ada Allah Tritunggal itu gampang rapuh, ya. Bisa iri hati di sana. Bisa, gue nggak perlu lo, gue bisa sendiri kok gitu ya. Walaupun itu sama-sama satu geng. Kalau tanpa Allah Tritunggal itu tidak kuat. Ketersinggungan, manusia daging yang mulai muncul, emang lo aja yang bisa, gue juga bisa gitu ya. Kenapa? Nggak ada persekutuan Allah Tritunggal di sana. Jadi fake di sana. Meskipun gitu ya persahabatan itu dijalin dengan erat, tapi satu kali nanti akan pecah. Kalau kita tidak mengalami yang pertama tadi ya, mengalami iman sendiri. Yang kedua, kita tidak betul-betul dengar, tidak betul-betul sungguh-sungguh lihat, tidak betul-betul sungguh raba, alami sendiri. Bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dari awal sampai akhir dunia ini mereka selalu bersama-sama bersekutu. Tuhan kita itu memberi teladan bersekutu. Maka kita tidak boleh sendirian eksklusif, ya.
Persekutuan itu bukan eksklusif, tapi universal. Universal ya, mendunia gitu ya, mendunia. Maka gitu ya, ketika Israel tidak percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan panggil non-Israel termasuk kita. Ya, kita adalah Israel yang dicangkokkan. Kita bersyukur kita mengalami itu ya. Jadi universal. Kita bisa dipakai Tuhan dimanapun kita ada. Di gereja, di sekolah, di mana lagi? Di kuliah, ya, di rumah, ya. Bahkan di tempat-tempat yang mustahil bagi kita. Seperti adik saya ya, dia memberitakan Injil di radio, tapi karena dia mengalami iman sendiri gitu ya. Pengalaman iman yang strong banget gitu ya. Dan dia tahu, memahami dan betul-betul gitu ya. Ada koinonia kepada Allah Tritunggalnya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus seperti Kristus. Koinonia dengan Allah Bapa. Ya, dia terus menjadi saksi di radio itu. Bahkan ada yang telepon minta didoain. Kenapa? Karena strong life. Tidak tergoyahkan. Karena dia memiliki batu karang yang teguh. Ya. Yaitu Yesus Kristus. Ada 2 tipe rumah yang dibangun. Rumah yang dibangun di atas pasir, rumah yang dibangun di atas batu yang teguh. Sama-sama mengalami goncangan, sama-sama mengalami banjir, sama-sama mengalami angin, topan, badai, semuanya. Sama-sama mengalami, tetapi yang bisa tetap berdiri teguh adalah rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Itulah sharing life yang strong banget. Amin. Yang kedua ini adalah ya ada penuh kuasa dan kasih. Ya, ada koinonia sehingga kita bisa berakar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Ya, sekali lagi, not me nor you, but Christ the center. Christ the center. Ya. Satu lagi yang harus kita perhatikan ya, kenapa kita bisa strong life? Di akhir zaman ini, zaman AI ya, zaman AI gitu. Kalian ada nih generasi penerus gereja ini. Ingat, tak mungkin dapat taklukkan atau kalahkan zaman ini, dunia saat ini ke depan tanpa Tuhan. Tanpa firman Tuhan. Ya, katakan diri sendiri, ikutin ya. Tak mungkin saya dapat taklukkan, kalahkan zaman now tanpa Tuhan dan firman-Nya. 1, 2, 3. Tak mungkin saya dapat taklukkan, kalahkan dunia zaman now tanpa Tuhan dan firman-Nya. Ulangin. Tanpa saya. Enggak hafal. Ayo. Tak mungkin dapat taklukkan, kalahkan zaman now tanpa Tuhan dan firman-Nya. Bangkit berdiri, katakan dengan iman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kurang keras. Di sini bukan kakek-kakek. 1, 2, 3. Taklukkan, kalahkan zaman now tanpa Tuhan dan firman-Nya. Tepuk tangan buat diri kalian. Haleluya, silakan duduk. Jadi kakak tanya, baca Alkitab setiap hari? Baca betul? Amin? Ya. Praise and worship sendiri tiap hari? Ada waktu buat Tuhan tiap hari? Amin. Ada komsel? Amin. Ada persekutuan? Ada intim dengan Tuhan? Kalian bisa taklukkan zaman now. Amin. Tepuk tangan. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita bisa strong sharing life, sekeliling orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita sudah mengalami berakar bertumbuh dalam Kristus yang menjadi pusat, maka kita bisa automatically become good ambassador surgawi, universal, saksi asli, bukan palsu ya. Zaman sekarang seperti firman Tuhan bilang banyak nabi palsu ya.
Di sana Yesus. Lari ke sana. Di sana Yesus. Di dinding ada Yesus. Oh Tuhan ampuni saya gitu ya. Pada dinding ya. Pada dinding itu dia minta ampun atas dosa. Padahal itu fake gitu ya. Ayo KKR, mujizat, segala macam. Kejarnya bukan sumber berkat, tapi berkatnya. Boleh, karena Yesus melakukan mujizat. Tapi kalau kita berakar kepada berkatnya, kepada mujizatnya, itu salah. Kita pasti seperti rumah yang dibangun di atas pasir, hancur. Ya. Nah, yang ketiga itu ya, kita adalah saksi asli, ambasador surgawi. Ya, karena kita menjadi saksi berdasarkan apa yang sudah kita terima. Ya, siapa di sini yang belum terima Yesus menjadi juru selamat? Nggak ada kan, sudah mengalami Tuhan kan? Apa stop di situ? Enggak, mengalami Tuhan tiap hari. Ya, tiap hari. Maka kita bisa strong sharing life sama orang-orang terdekat kita, sama teman-teman kita. Bahkan Tuhan bisa ya mendorong kita melayani. Kakak dipercaya Tuhan untuk memberkati orang yang terikat sama, maaf ya, LGBT. Ya, ini sudah dewasa ya. Sudah lama dia melakukan sodomi. Ya. Istrinya menceraikan dia punya anak. Waktu itu dia bilang gitu ya. Waktu itu saya dengan suami saya ya, ada benjol di sini. Kemudian Roh Kudus bilang gini, tanya, benjolnya di situ doang. Kan kakak nggak ngerti. Akhirnya dia nangis. Nangis. Ya sudah, salah satu tanda orang yang homo adalah, maaf. Ini jangan direkod. Pantatnya tepos sekali. Tapi bukan berarti semua pantat tepos homo, bukan gitu ya. Bukan, beda gitu ya. Terus kemudian dia nangis. Saya doakan. Terus ada BPJS, puji Tuhan ada. Saya networking dengan kakak saya. Ternyata di rumah sakit kakak saya waktu itu kepala UGD. Kepala ICU. Terus kemudian ada di sini kamar khusus. Terus kakak saya bilang, keluarganya tolong cek. Karena setelah cek positif 3 huruf. Bisa 7 huruf, bisa 6 huruf. Apa coba? Betul. CD4-nya rendah sekali, kurus badannya. Akhirnya waktu itu diperiksa, maaf, anusnya. Kemudian ada tim dokter, sekalian diteliti di sana. Ada yang lucu. Tolong fotoin dong, waktu dicek gitu. What? Puji Tuhan ada suami. Papi, ini. Akhirnya masuk. Fotoin itu tapi suami saya nggak lihat. Mohon maaf ya, bau sekali. Bau banget, kata suami saya. Tapi saya percaya pasti bau. Ya, udah gitu bernanah. Ya, itu udah sebelum pandemi sampai sekarang saya masih tanya, bagaimana hidup kerohanian kamu? Kamu ke gereja enggak? Kamu komsel enggak? Bagaimana sekarang? Ya. Kemarin terakhir, kasihan, usahanya sepi semenjak pandemi. Terus mau pinjam duit. Ya, saya bilang, saya enggak ada itu. Mas perak ku tak punya, tapi yang ada padaku aku berikan. Kita doa sama-sama. Doa sama, waktu datang lesu, waktu didoakan seger. Gitu. Yang kedua, waktu periksa ke rumah sakit ya, itu rumah sakit cancer ya. Ternyata saya kenal susternya orang Batak juga. Sini Kak, di pojok sana dikasih lihat, di pojok sana semua orang bersih, lebih bersih dari kalian. Yang di pojok itu, yang ditunjuk, itu semua ganteng-ganteng. Ada yang mirip Ari Wibowo,
betul-betul itu sama. Maksudnya HIV AIDS. Kalian tahu? Kelihatannya tenang dunia ini. Tapi di luar sana banyak yang menangis. Banyak yang gak tahu jalan keluar. Akhirnya ya sudah sekalian deh rusak-rusak. Dulu ada juga ya, waktu kakak kuliah, ikut sekolah dari Radio Pelita Kasih, sekolah konselor. Ya, sebelum BBCA sini. Nah, ada satu dosen yang mempunyai rumah khusus di villa yang narkoba, tapi bukan itu intinya. Jadi dia dokter yang suka timnya dipanggil sekolah-sekolah. Ini sekolah Kristen ya, SMP. Itu cuma untuk mengajarkan sikat gigi yang benar dan mulut yang sehat. Nah, dia tahu ciri-ciri yang anak-anak remaja yang oral seks. Setelah seminar segala macam, kalau ada yang mau bertanya secara pribadi, ini ada ruangan tim saya dan saya, kalau misalnya nggak mau tim ke saya, dirahasiakan silakan. Ada beberapa orang dan salah satunya adalah ada remaja putri yang ternyata sudah oral seks lama sekali. Di mana? Di toilet sekolah dengan pacarnya. Diperiksa mulutnya, itu ada nanah, ada apa, dan bau sekali. Bayangin saudara-saudara, itu dulu. Sekarang bagaimana? Ya, jadi fokusnya bukan me, bukan saya, bukan you, bukan kamu, tapi Kristus. Amin. Kakak percaya seberapapun yang ada di sini, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah diselamatkan. Bahkan dia menjadi, kalau dia tetap pelihara strong sharing life itu, dia akan dipakai Tuhan. Seperti adik saya. Saya dipakai buat adik saya dipakai untuk orang-orang gila di sana. Jadi background dosa kita tidak akan mempengaruhi lagi hidup kita di dalam Yesus. Bahkan background dosa kita bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan orang-orang muda di luar sana. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Jadi kita harus ubah mindset kita ini dengan 1, 2, 3. Ya, kakak jelasin di sini 3 ya. Yang keempat, karena strong sharing life yang benar dipraktekkan akan menghasilkan multiplikasi secara otomatis. Coba kita buka Yohanes 2 ayat 13 sampai 14. Kakak sampai jam berapa ya? Oke, sip. Yohanes 2 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 2 ayat 13 sampai 14. 1 Yohanes ayat 13 sampai 14. Salah mulu ya. Biar ketawa dikit. Sama-sama 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia. Terus, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Amin. Firman Tuhan tadi dibilang telah, artinya mengalami, mendengar, ya. Amin, merasakan, meraba. Kalian jangan berhenti kepada, udah terima Yesus gue, udah penuh Roh Kudus, udah dibaptis Roh Kudus. Jangan berhenti di situ,
Tiap hari harus bertobat. Tiap hari harus berakar. Tiap hari harus bertumbuh. Bukan karena dilihat orang, bukan karena waktu komsel, bukan karena waktu ibadah, tapi aslinya adalah waktu kita sendiri. Sharing strong sharing life itu nyata dari kita. Proses, progres terus, berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Satu lagi, waktu kakak sama Kak Rohmat ya. Kak Rohmat ikut gak ikut ya ke Malang ya? Nah waktu pulang, kita naik kereta ekonomi gitu ya. Karena gak dapet kereta eksekutif ya, kereta ekonomi. Jadi tidurnya itu gantian karena keras kursinya gitu ya. Di depan kakak ada Kak Andre, ada Kak Andre sama siapa ya di depan kakak ya? Lupa saya. Si Yuli apa siapa pokoknya itu ya Kak Rika Misa di sana. Terus ada saya baru Ciuli. Wah Ciuli nggak bisa tidur nih, jadi saya pindah. Itu banyak kursi-kursi yang kosong yang penumpangnya belum datang, jadi kakak tempatin. Satu ketika ada seorang wanita datang, dia cari-cari nomor, ternyata nomor kursinya didudukin sama kakak gitu ya. Kakak diem aja, jangan saya dong, saya udah mengantuk nih gitu ya, lagi lonjor. Ternyata maaf bu, ini nomor ini bukan. Oh iya benar duduk sini. Akhirnya kakak nyebrang di situ. Saya bilang sama Roh Kudus nganggur nih gitu ya. Aku mau bersaksi, ya urapi saya dong gitu udah. Kenalan gitu kan, harus jalin komunikasi dulu dengan singkat ya. Inti kemudian dia cerita pertama-tama lagi mau ngapain, mau daftar kuliah, terus emang harus di Jakarta gitu. Iya di Malang itu ngapain gitu ya. Dia sekolah yang Inggris, kampung Inggris itu tuh ya. Udah ngomong sebisa aja. Kita ngomong bahasa Inggris ya gitu. Udah ngomong bahasa Inggris gitu. Terus udah akrab, udah terbuka dia gitu gini. Ujungnya dia sharing bahwa di sana di rumah siapa? Sebenarnya saya nggak mau ke rumah bapak tiri saya. Langsung nangis gitu. Kenapa ini gini. Udah ada luka. Ternyata mamanya itu mengalami KDRT dari bapak kandungnya. Jadi dia tinggal sama bapak kandungnya. Jadi Jakarta ketemu bapak tiri dan ibu kandungnya, dia mengalami pahit hati. Terus aku cerita tentang pengampunan, ya aku punya histori bahwa aku gak akrab sama bapak gitu dulu sebelum terima Yesus. Kemudian ya sudah, singkat cerita dia terima Yesus. Terus saya minta WA-nya, saya sharing santapan pagi yang sederhana, terus nyanyian yang ada Tuhan-Tuhannya gitu, dia senang. Saya dengerin, saya nangis, itu ya. Jadi kita menjadi ambasador universal, nggak ada batasannya waktu, nggak ada batasannya tempat, nggak ada batasannya dinding. Amin. Itu ambasador yang keren loh. Kalau ambasador di dunia ditempatin, lu bisa di Yordania aja. Ya, ada family dari Kaeli itu ambasador sekarang di ambasador mana ya? Kalau nggak salah terakhir di Dubai gitu ya. Jadi cuma tempat itu ambasadornya. Tapi kalau kita di mana aja, amin? Enggak bangga? Bangga dong, tepuk tangan. Haleluya. Ya, jadi karena strong sharing life yang benar dipraktekkan akan menghasilkan multiplikasi. Kisah 4 ayat 32-37 ya, bahwa di situ ada jemaat mula-mula yang kurang membagi-bagikan. Jadi ada sharing life di situ, tapi senternya Kristus. Bukan mereka, bukan saya, bukan Anda, tapi Kristus. Dan pasti menambah-nambahkan sukacita yang sempurna. Ayat terakhir kita baca 1 Yohanes 2, 1 Yohanes pertama ayat 1 Yohanes pertama ayat 4. Coba 1 Yohanes 1 ayat 4. Ya. Kalau 1 2 3 4 kini kita lakukan, maka sukacitanya menjadi sempurna. 1 2 3. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Mau menjadi saksi Kristus? Mau menjadi seorang strong sharing life? Mau?
sebelum kita doa, kita lihat dulu ya. Yang dari video TikTok tadi. Masih ada waktu berapa lama? Oke. Baru ini masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kasus bunuh diri satu keluarga di suatu apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah sebelumnya juga kasus bunuh diri di Depok dan di Malang. Bahkan menurut data ada 700 kasus bunuh diri di Indonesia dan merupakan peringkat keempat penyebab kematian. Fenomena apa ini? Apakah ini murni masalah ekonomi, masalah bullying, atau masalah kepercayaan? Gak diberikan HP, remaja ini nekat bakar rumah orang tuanya. Oke, yang gak like, gak sayang orang tua guys. Tindakan nekat ini dilakukan remaja bernama Indra Firanda yang berusia 16 tahun karena kesal tidak diberikan handphone oleh orang tuanya. Tindakan nekat ini bermula saat anak pasangan Miswadi dan Jamilah ini marah. Penyebabnya tidak lain karena Indra minta dibelikan HP namun tidak dituruti. Pada Jumat malam 13 Mei 2022 ketika kedua orang tuanya lengah, Indra mengambil sebuah korek api dan langsung membakar kediamannya menggunakan daun kelapa kering. Dan terlihat rumah berbentuk joglo itu pun ludes terbakar. Kobaran api terlihat cukup besar melalap seluruh bagian bangunan rumah. Begitu rumah terbakar, Indra ini kemudian lari ke rumah tetangganya. Namun selang beberapa jam, Indra berhasil ditangkap polisi. Miswadi mengatakan putranya memang kerap bertindak kasar. Dia bahkan sering mengancam orang tuanya jika kemauannya tidak segera dituruti. Beberapa waktu lalu dia juga membunuh kambing peliharaan dan menjualnya, hanya untuk berpoya-poya dengan teman-temannya. Miswadi hanya bisa mengelus dada melihat tingkah anak semata wayangnya itu. Tetapi tindakannya kini sudah di luar batas, sehingga membuat keluarganya tidak punya tempat bernaung lagi. Gimana guys? Minimal tolong banget, saya nggak akan pernah berhenti edukasi ya. Yang jelas edukasi ini untuk anak-anak perempuan, laki-laki, orang tua ya. Kembali lagi, terjadi dan terjadi lagi. Jadi artinya edukasi ini harus disampaikan ke seluruh negeri ini. Karena mungkin nggak cuma di sini aja, tapi begitu banyak di daerah lain yang lebih besar, lebih luas, lebih mencekam. Dan kita nggak tahu, kita kehilangan informasi. Makanya kita nggak bisa menyebarkan informasi yang positif ini ke banyak orang ya. Jadi ingat, ini edukasi, selama tidak menyebutkan identitas pasien, tidak menyebutkan di mana lokasi pasiennya, kehidupan pasien itu secara detail dan tidak ada gambar, foto, artinya edukasi diperbolehkan ya. Pasien saya ini adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun. 17 tahun ya. Datang di bawah orang tuanya karena permintaan dari kepolisian untuk dilakukan visum. Untuk mengetahui bahwa anaknya ini apa aja organ-organ kewanitaan dia yang sudah terkena pelecehan seksual. Menurut orang tuanya ini masuk pelecehan seksual anak di bawah umur, karena umurnya masih di bawah 18 tahun, jadi masih anak-anak. Disetubuhi oleh pacarnya yang berumur 20 tahun dan sudah pacaran selama 3 tahun. Kembali lagi, pacaran sudah 3 tahun dan sudah berkali-kali beraktivitas hubungan intim suami istri, belum menikah pastinya, nggak aman karena hubungan suami istrinya lewat anus 3 kali menurut pengakuan pasien dan berkali-kali lewat depan. Ini sih parah banget ya, lewat anus berkali-kali dan juga tentunya hubungan yang lewat vagina ya. Dilakukan Itu nggak ada yang tahu. Orang tua nggak tahu. Tapi tiba-tiba perutnya sakit. Di situ dikorek-korek, ternyata ini yang terjadi. Kelihatan lihat baik-baik. Dan moral semakin rendah sekarang. Nggak apa-apa lagi, sehat. Bahkan dokter bilang, kalau kamu onani sehat. Daripada nggak disalurin, gitu kan? Ya nggak? Betul? Dokter yang terkenal. Kakak bukannya ini ya, maksudnya betapa kebenaran firman Tuhan ini semakin banyak. Tidak di tempatnya ya, digeser oleh keadaan zaman, digeser oleh keadaan teknologi, digeser oleh keangkuhan hidup. Digeser oleh betul-betul merasa saya Tuhan saya sendiri. Saya nggak perlu Tuhan. Saya nyaman, saya bisa. Itu banyak sekarang. Banyak orang-orang terhilang di sana. Amin. Ya, keadaan dunia akhir zaman. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 17. Ini penting banget ya. Kalian harus bergaul sama firman Tuhan tiap hari. Baca. Handphone kan sekarang gampang, gak perlu baca Alkitab di depan orang. Di bis kita bisa baca. Nggak diomongin lagi,
So alim banget bawa Alkitab gitu ya. Kan dulu bawa Alkitab, sekarang handphone. Ya, handphone. Waktu nunggu baca. Ya. Karena tadi ya, kita tidak mungkin menaklukkan, mengalahkan zaman now ini tanpa Tuhan kita. Tanpa firman Tuhan. Ya, kita nggak mungkin. Bagaimana kita bisa menjadi strong sharing life kalau kita nggak intim sama Tuhan? Kalau kita nggak cinta Tuhan, kalau kita nggak cinta Alkitab ini, ya betul. Ayo rubah sekarang, rubah mumpung masih ada waktu, mumpung pengangkatan belum terjadi. Mau diangkat apa ditinggal? Ini buat kakak juga loh. Mau diangkat apa ditinggal? Kalau ditinggal lebih berat lagi hidup kita. Dikejar-kejar antikristus. Ya, amin. Amin. Di 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Kapan? Selama-lamanya. Bukan hari ini doang, bukan besok, tapi selama-lamanya. Ya, keadaan dunia di akhir zaman. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Itu tadi yang gak usah dibuka, nanti baca di rumah ya. Tadi itu sedikit sekali ya, itu keadaan dunia akhir zaman. Keadaan dunia akhir zaman, manusia akhir zaman. Gimana ngatasinnya? Boro-boro kita jadi strong sharing life. Kita aja masih bergumul dengan diri kita. Kita gak ada waktu lagi bergumul untuk Tuhan saya begini. Enggak, Tuhan Bapa kita yang sangat baik. Dia tepat waktu menolong kita. Yang kita rindukan adalah kita jangan fokus lagi kepada diri kita. Kita jangan fokus lagi pada diri kita karena Allah Bapa, Allah Tritunggal ada di dalam kita. Tapi kita harus keluar. Dengar baik-baik, dunia ini butuh Yesus. Lihat baik-baik, dunia ini perlu Yesus. Sentuh baik-baik. Anak-anak muda perlu Yesus. Amin. Boleh kalian berdua doain. Anak muda yang kalian ada di dalam hati, kenal gak kenal, 2 menit. Ayo berdua. Doain. Ya. Dengan yang di video tadi boleh. Begitu banyak. Ya, mungkin pemain keyboard yang sudah menyelamatkan hidup kami. Yang percaya dan mendapat berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Oke teman-teman semuanya, jadi ini pengumuman tambahan. Bulan Maret itu ada minggu kelima, ibadah minggu kelima. Dan di minggu kelima bulan Maret ini gereja kita khususnya komunitas Sing itu mengadakan talk show untuk anak-anak muda yang berjudul Indah Pada Waktunya. Talk show ini berbicara tentang kapan sih waktu yang terbaik kita punya pacar, kita mulai bangun hubungan. Terus kalau masih sekolah, masih kuliah, atau baru mulai kerja udah boleh punya pacar belum? Terus kalau pacaran ngapain aja, ngobrolin apa? Terus ya yang berkaitan dengan pasangan hidup gitu. Jadi talk show ini akan dibawakan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Mereka akan berbagi kehidupan. Gimana waktu mereka saling kenal dan lain-lain, berbagi tips and trick lah gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa datang di tanggal 30 Maret hari Sabtu jam 5 sampai selesai. Karena bukan cuma talk show aja tapi ada banyak acara yang bagus. Oke?
Untuk teman-teman STTBI juga boleh diundang semuanya gitu, undang aja, terbuka untuk umum. Jangan lupa datang di acara talk show kita Indah Pada Waktunya tanggal 30 Maret 2024 jam 5 sore. Oke, gitu aja, thank you.